Yang namanya serat, definisi serat itu apa, Dokter? Serat itu sebetulnya bagian dari tumbuhan yang kalau kita makan itu tidak dicerna oleh tubuh kita. Masuk ke dalam saluran pencernaan. Di saluran pencernaan bagian bawah, serat itu dicerna oleh kuman bayi. Karena sifatnya yang numpang lewat, dia membuat resiko kenaikan berat badan menjadi rendah. Kuman baik makannya serat. Tapi kalau kuman jahat makannya tuh lemak, gula. Jadi kalau kumannya yang kita kasih makan itu kuman yang tidak baik, kuman yang jahat, maka kemungkinan kita kena sakit penyakit jadi lebih besar. Makanya ngasih makan kuman di dalam pencernaan kita juga kasihnya yang baik-baik. Yang namanya serat. Karena kuman yang tidak baik itu nggak doyan serat, doyannya gula dan lemak. Hai sahabat Sonora, balik lagi di Kamu Sehat bersama dengan Sesa dan juga Dokter Santi. Dari mana, Dok? Curang ini, yang disuruh ngafalin siapa? Ayo. Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Luar biasa. Coba diulang, Sesa. Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dok Sana, apa kabar? Hebat loh. Keren ya? Iya, bisa hafal. Champion Madrid. Apa kabar, Dok? Baik, apa kabar, Sesa? Kabar baik. Tanya dong Sonora, sahabat apa kabar? Sonora. Gak Mudah-mudahan kedengeran. didoain dulu dong. Gak kedengeran. Apa kabar? Baik. Horor. Mudah-mudahan apa, Dok? Semuanya sehat dan bahagia selalu. Amin. Doa terbaik untuk sahabat Sonora yang hari ini lagi menyaksikan Kamu Sehat. Karena hari ini kita kembali hadir dengan informasi seputar kesehatan. Kalau dari ibu produser, hari ini temanya adalah manfaat serat untuk kesehatan. Ini biar bisa pupitanya lancar. Jadi biar berrima gitu. Apa Sehat serat. Bahasa Indonesianya top. 9,5. Itu Mau apa? dapet 10 nggak boleh katanya. UN ya? Mm-mm. UN SD. Sebenarnya SD, SMP, SMA sih. Sombong ya. Enggak. Ini kan bukan tema UN, ini tema Kamu Sehat ya. Iya, biologi. Biologi, benar. Ini kita akan berbicara seputar serat yang mungkin tidak banyak orang tahu manfaat serat, atau mungkin tidak terlalu disinggung soal serat gitu ya. Jadi hari ini kita mau bahas soal serat, sahabat Sonora. Manfaat serat untuk kesehatan tubuh kita itu apa sih? Kita akan langsung tanya ke Dokter Santi. Tapi yang pertama seperti biasa kita tanya dulu yang namanya serat. Definisi serat itu apa, Dokter? Serat itu sebetulnya bagian dari tumbuhan yang kalau kita makan itu tidak dicerna oleh tubuh kita. Masuk ke dalam saluran pencernaan. Di saluran pencernaan bagian bawah, serat itu dicerna oleh kuman bayi. Gitu. Jadi dia bagian dari tumbuhan. Jadi yang dia punya cuma serat itu hanya tumbuhan. Jadi dia cuma sekali lewat gitu doang? Numpang lewat sih sebetulnya. Dalam pencernaan kita dia numpang lewat. Nah, sebenarnya serat ini kenapa akhirnya jadi baik untuk tubuh? Apakah karena dia akhirnya cuma numpang lewat doang, atau dia membawa hal-hal baik lainnya ke dalam tubuh, atau gimana, Dok? Karena sifatnya yang numpang lewat, dia membuat resiko kenaikan berat badan menjadi rendah. Karena kita makan serat, tapi seratnya itu nggak bisa dicerna oleh tubuh kita. Jadi numpang lewat doang, tidak ada kalori yang bisa didapatkan. Karena numpang lewat ya. Numpang lewat. Terus serat itu dia menjadi makanan bagi kuman-kuman di saluran pencernaan bagian bawah. Kuman-kuman baik. Kuman baik makannya serat. Tapi kalau kuman jahat makannya tuh lemak, gula. Jadi kalau sahabat kayaknya ini kebanyakan agak ke bawah dikit. Salah. Kayaknya Iya. ini kebanyakan makan yang bukan serat deh. Jadi kalau kumannya yang kita kasih makan itu kuman yang tidak baik, kuman yang jahat, maka kemungkinan kita kena sakit penyakit jadi lebih besar. Gitu. Makanya ngasih makan kuman di dalam pencernaan kita juga kasihnya yang baik-baik. Yang namanya serat. Karena kuman yang tidak baik itu nggak doyan serat, doyannya gula dan lemak. Pantes ini badan Sesa kadang suka ngomong makasih gitu ya. Mungkin karena ya kadang Bukan badannya sih sebenarnya kumannya. Makasih Ses, makasih gitu dari bawah. Lagi dong. Lagi dong, mau dong gitu. Nah, seratnya ini sebagai bahan makanan untuk si kuman baik, maka fungsinya berubah menjadi prebiotik. Keren kan? Ayo. Ini nama kedokteran lagi nih yang harus dikeluarkan ini. Biasanya kuis nih. Ya makanya kayak
Jadi probiotik itu kan yang baik-baiknya. Bisa kuman, bisa bakteri, bisa jamur, bisa virus gitu kan. Itu probiotik. Prebiotik itu makanannya. Oke. Ini soalnya pernah jadi tema untuk Health Corner. Iya, lagi diinget-inget nih. Kalau simbiotik, Simbiotik mutualisme. Simbiosis. benar-benar biologi. Kalau simbiotik itu apa? Ya belum tahu, Dok. Prebiotik dan probiotik ada dalam satu makanan yang bersamaan. Oh, jadi dua-duanya. Dua-duanya ada. Emang ada yang punya makanan Kimchi. Kimchi kan ada seratnya. Kan sayuran kan? Bener. Atau kalau agak-agak Eropa dikit, apa yang kubis dibikin acar? Apa tuh Ibu? Sauerkraut ya. Apa bacanya? Oh, kayaknya tahu ya sauerkraut. Iya, tahu. Nah, itu kan seratnya iya, prebiotiknya. benar. Seratnya prebiotiknya. Di dalamnya itu ada kumannya, karena dia melewati proses fermentasi. Nah, jadi dia lengkap, maka itu menjadi simbiotik. Oke, serat baik untuk tubuh. Iya. Mau nambah lagi kan nih, itu dokter? baru 2. Baru menjaga berat badan, ya kan? Terus memberi makan kuman baik. Bener. Nah, kalau kuman baiknya cukup makanannya, maka si dinding dalam usus, dinding dalam saluran pencernaan kita menjadi baik juga. Karena si kuman ini menghasilkan sesuatu yang menjadi makanan dari sel-sel di dinding usus. Jadi mereka saling bekerja sama. Kita ngasih makan, dia memberi sesuatu untuk kita. Terus dia juga memberikan vitamin. Terus dia juga memberikan respon-respon imun yang baik gitu. Jadi pokoknya bakteri baik itu baiklah gitu. Tadi udah 2 ya, menjaga berat badan, menjaga kadar gula darah. Karena dengan adanya serat, karbohidrat yang kita makan, sebenarnya serat ada di dalam karbohidrat sih. Karbohidrat yang kita makan itu tidak cepat dicerna oleh tubuh. Karena si serat ini memperlambat. Sama kayak gini deh. Kalau saya mau ngulek biasa ngulek apa sih? Cabai lah misalnya ya. Kalau kita masukin sabut kelapa, nguleknya kan susah kan? Bener. Karena berserat-serat gitu. Sama, kurang lebih ya analoginya seperti itu. Jadi kalau kita makan, makanan kita itu kan dihaluskan oleh mula-mula gigi, daerah mulut dan enzim-enzim pencernaan, air liur di mulut dihaluskan. Udah setengah halus kan kita telan. Di lambung juga digiling lagi. Digiling, gerakan mekanis dengan menggiling maupun proses kimiawi dengan memberikan enzim-enzim pencernaan. Nah, proses menggilingnya itu kalau ada serat jadi keganggu, dalam tanda kutip lebih lamban. Sama kayak kalau kita ngebayangin ngulek nih, ngulek kacang misalnya, kalau tambahin sabut kelapa kan nguleknya jadi susah, gitu kan, lebih susah halus kan, sehingga dia lebih lambat dicerna. Karena dia lebih lambat dicerna, maka penyerapan gula menjadi lebih lambat. Karena dia lebih lambat dicerna, maka dia merasa kenyang lebih lama. Gitu. Jadi pengendalian gula menjadi baik. Terus pengendalian kolesterol. Kolesterol jahat kalau kita makan yang agak-agak nakal, kan ya nggak mungkin lah ngikutin dokter Santi terus gitu. Jangan makan ini, kita harus makan ini gitu. Kadang-kadang kan mau cheating day. Betul. Gitu kan, apalagi kalau ada kondangan gitu kan. Sup enak nih. Nah gitu kan, ya sudahlah gitu kan. Hidup kan katanya cuma sekali gitu kan. Jadi ketika kita menikmati makanan-makanan yang tinggi kadar kolesterol, usahakan imbangi dengan serat supaya penyerapan si minyak-minyaknya ini, si kolesterolnya ini menjadi terhambat. Karena asam empedu yang untuk mencerna si lemak itu diikat oleh si serat. Jadi kayak diserap sama serat dulu. Diikat si asam empedu. Jadi untuk mencerna lemak kan kita butuh asam empedu. Nah, asam empedunya ini diikat sama serat nih. Sama serat nggak mau dilepas-lepas. Sekali diikat selamanya. Tidak bisa dicerah. Jadi ceramah. Makanya kan. Dok. Terus dibuang melalui buang air besar. Seratnya ini terbuang melalui buang air besar. Nah, tubuh berarti kan kekurangan asam empedu. Bahan baku untuk membuat asam empedu adalah kolesterol. Maka kolesterol yang beredar itu ditarik, diambil untuk membuat asam empedu, sehingga kolesterolnya akan turun. Jadi itu seperti bola salju. Yang dimakan susah diserap. Yang ada diambil. Tarik. Dah ya, kolesterol. Masih ada. 4 ya, baru 4 kalau sama Doksan baru 4.
aku nggak makan buah, aku nggak makan sayur gitu. Ada yang dalam bentuk suplemen. Tapi kalau ditanya pada Dokter Santi, seperti biasa Dokter Santi sukanya yang alami gitu kan. Jadi yang alami itu lebih baik, buah dan sayur. Selama tidak ada penghalang untuk makan buah dan sayur, makanlah yang makanlah alami. buah dan sayur. Kalau oatmeal gitu Dok? Iya, ada seratnya. Itu termasuk serat juga? Termasuk serat larut kalau oatmeal. Kalau nih kita ngomong, kalau tadi manfaat dari serat adalah A, B, C, D, E, apa yang terjadi pada tubuh nih kalau kita kurang serat atau bahkan nggak makan makanan berserat tadi, sayur-sayuran enggak, oatmeal enggak, buah-buahan enggak, apa yang terjadi? Apa Ya yang tinggal akan kita dibalik rasakan? aja.